Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sudah berbincang tentang Kebo Iwa, tentang Gajah Mada. Nah, sekarang saya semakin pengen ngerti tentang masa kecilnya Kebo Iwa, masa kecilnya Gajah Mada. Karena di beberapa versi, bahkan ratusan versi, itu macam-macam ceritanya. Nah, kalau menurut Romo seperti apa ini? Memang ini ya, kita akui dan kita sudah berbicara ke banyak orang ya, baik arkeolog, sejarawan, dan mereka mengakui kan bahwa versi sejarah Indonesia itu ada banyak ratusan, versi, ratusan ya. Seakan-akan memang ada yang mau membelokkan agar bangsa Indonesia itu tidak mengenal lagi, leluhurnya, menghilangkan jati diri bangsa itu sendiri. Nah, cerita tentang kita lingkupnya di Kebo Iwa dan Gajah Mada ya Romo ya. Bercerita tentang Sang Patih Gajah Mada dan Sang Patih Kebo Iwa, di mana dua tokoh kesatria ini, satu dari Bali, satu dari Majapahit, memang mempunyai sejarah di masa mudanya, ya kan, keterkaitan, baik emosionalnya, itu mereka sudah tidak asing lagi. Nah, hanya jika kita menelusuri, mempelajari atau membaca dengan di berbagai media, khususnya Gajah Mada, ini versinya lebih banyak lagi. Bahwa di Nusantara ini, mungkin termasuk Indonesia, Gajah Mada itu banyak diklaim dari daerah asalnya. Mesti Gajah Mada, bahwa Gajah Mada kelahiran Kalimantan ada, Sumatera ada, Jawa di daerah mana, kemudian dari daerah Bali. Nah, itulah yang tadi kita sampaikan, bahwa mungkin ada orang-orang yang memang mau membelokkan sejarah itu, dikaburkan sehingga tidak mengenal siapa Gajah Mada sebenarnya, ya kan? Juga dalam kelahirannya di mana ketika itu konon diceritakan ada seorang pendeta muda bernama Empu Suradharma Yogi yang memiliki istri bernama Patni Narirati. Istri ini diberikan oleh gurunya yang bernama Empu Raga Gunting, atau yang dijuluki juga dengan Empu Suradharma Wiyoso. Empu Suradharma Yogi ini suka membuat ladang, membuka ladang, ya, di sebelah selatan lembah Tulis. Nah, sedangkan Patni Narirati tetap tinggal di pertamanan di rumahnya, karena seorang pendeta kan tidak boleh berkumpul dengan istrinya, kan? Hanya sesekali memang ia menengok sang suami di ladang sambil mengantarkan makanan. Jadi memang tidak boleh serumah ya Romo ya? Tidak boleh, karena ini seorang pendeta. Jadi ini mungkin kalau Jawanya itu baru lakon apa ya? Lakon itu lelaku ya, baru lelaku. Ya, jadi karena baru lelaku maka tidak boleh bersama istrinya, berkumpul bersama istrinya. Karena beliau seorang pendeta. Gitu loh. Kalau pendeta memang tidak boleh mempunyai istri, gitu kan?
Oh, begitu. Iya, seperti pendeta, seperti Oh. itu kan mereka tidak mempunyai anak, ya kan? Ya, Nah, ya, ya, ya. dari situlah ya, saat itulah Dewa Brahma melihat, mengamati mereka dan jatuh cinta pada Padmi Narirati karena parasnya yang cantik. Hingga satu ketika Narirati berhubungan badan dengan Dewa Brahma di gubuk yang sepi itu. Nah, peristiwa inilah yang oleh Narirati langsung diadukan kepada sang suami. Sehingga akhirnya mereka memutuskan pergi mengembara untuk menutupi rasa malu, ya kan? Jangan sampai ketahuan. Nah, mereka mengembara berbulan-bulan dan ketika sang bayi yang ada dalam kandungan sudah waktunya untuk lahir, mereka tiba di desa Mada yang terletak di kaki Gunung Semeru. Jawa Timur ya, kalau sekarang di Jawa Timur ya. Disitulah lahir sang bayi laki-laki yang diiringi peristiwa alam ya, termasuk seperti saat inilah. Seperti saat yang menandakan bahwa sang bayi ini kelak akan menjadi tokoh penting. Nah, bayi itu lantas diasuh oleh seorang kepala desa di Mada. Sedangkan orang tuanya itu pergi mengembara dan bertapa di puncak Gunung Pelambang untuk memohon keselamatan dan kejayaan bagi si bayi. Mereka bertapa dan Dewata pun mengabulkan permohonan tersebut dengan mengatakan bahwa kelak si bayi itu, si Gajah Mada itu Gajah Mada itu akan menjadi orang yang terkenal di seluruh Nusantara. Seperti itu. Nah, itu Gajah Mada. Gini Rama. Jadi saya melihatnya semakin ini ya, semakin gajah. Lalu sebenarnya maaf ini Rama, boleh nggak? Gajah Mada itu sendiri ayahnya? Nah, kalau dalam kisah mitos ya. Ayah secara biologis tidak diketahui. Nah, itu Brahma, Dewa Brahma. Dewa Brahma. Itu secara mitos, ya kan? Mitologinya seperti itu. Nah, ini sejarah karena kalau kita membahas ini korelasinya akan jauh sekali karena apa ya, versinya banyak kembali sekali. Lagi ini akan jadi versi yang menambah versi lagi. Kalau kita kok begini-begini kita akan menambah versi. Tapi dari sekian literasi, ya kan? Dari sekian literasi yang masuk akal dengan kesinambungan dengan sang patih Kebo Iwa hanya ini, gitu kan? Nah, kemudian lantas Kebo Iwa sendiri, ya, kelahirannya, kisah kelahirannya adalah di satu desa di Bedahulu, ini wilayah Kabupaten Tabanan. Di situ dulu ada suami istri yang bernama Ki Demang, yang terkenal dengan Lurah Pekung. Beliau Ki Lurah ini terkenal seorang yang sakti, dihormati, disegani oleh kawan maupun lawan. Ya. Nah, beliau itu adalah seorang yang menciptakan Yeh Ngenu. Yeh Ngenu itu apa? Yeh Ngenu ini dari hasil membedah hulu sungai, semacam pengairan. Jadi ini istilah itu ya? Istilah. Semacam pengairan untuk sawah-sawah, ya kan? Model pengairan. Betul. Nah, dari hasil membedah hulu sungai, sehingga desanya disebut dengan desa
Bedahulu. Oh, Bedahulu itu dari itu ya? Dari itu. Dari orang tuanya. Dari Ki Demang itu. Oh, nah, jen. Di mana Ya. tadinya desanya itu yang kering kerontang, ya kan? Ya. Kemudian dengan adanya Ngenuni, maka desanya menjadi subur, makmur, ya kan? Karena ada pengairan itu tadi ya? Ada apa namanya istilahnya? Mungkin kalau dipikir ini adalah cikal bakalnya kalau di Bali itu subak ya. Iya, ya kan? di Bali ada pengairannya namanya pengairan, subak. Ya, tata cara pengairan gitu ya. Tata cara pengairan. Nah, namun sayangnya bahwa dia saat itu belum dikaruniai keturunan, ya kan? Ya. Akhirnya karena dia sakti dengan menggunakan mantranya, ya kan? Untuk ya setidaknya kalau bahasa Balinya Nyeraya Putra, Nunas Kesidian Lungsur Putra, artinya jadi, memohon maneges ya, untuk memohon diberi putra gitu, diberi anak dengan jalan Agni Gotra. Ya Agni kan? Itu api ya kan, bertapa. Nanti bertapa. Seperti nyepi gitu ya. Mungkin ya, seperti nyepi. Nah, beliau mohon pada Sang Pencipta agar diberikan keturunan. Oh iya. Nah, karena niat beliau besar ya, untuk mempunyai keturunan, sehingga istrinya pun mendukung, bahkan sempat dia kalau ini anak nih mohon, dia juga memohon ya. Jadi kalau ada ya kan mungkin gini, kalau permohonannya ini dikabulkan oleh Dewata gitu ya, Dewata itu dia akan melakukan apa saja yang dimaui si anak. Benar. Iya. Nah, seperti itulah sehingga apa yang diomongin itu akhirnya terlaksana, ya kan? Dikabulkan oleh Dewata. Sehingga lahirlah seorang bayi laki-laki. Namun ketika masih bayi, ya kan, Ibu Iwa ini. Nah, iya Romo. Ketika masih bayi kan ada cerita begini. Ketika masih bayi, anak ini begitu kuatnya gitu ya, begitu kuatnya dia menyusu juga kuat, bahkan belum waktunya makan saja ini anak minta makan gitu. Bukan minta makan gitu. Apa? Ketika gimana, masih kecil, ketika dia harus dilahirkan, itu ukurannya sudah besar ya kan, sudah kuat. Nah, ketika nangis itu mestinya kan minta susu. Tapi justru saat itu bayi ini menunjuk nasi kukus. Dia jadi, menunjuk. Menunjuk apa istilahnya? Ke makanan nasi gitu ya. Nasi kukus. Ya. Dan nasi kukus itu kan untuk orang dewasa, karena kalau bayi akan dikasihlah nasi kukus. Dan sempat menjadi keheranan, kok bayi sudah makannya seperti orang dewasa. Nah, itulah dari mereka Ki Demang dan ini, bahwa ini adalah sebuah tanda-tanda alam bahwa kalau anak ini pasti akan menjadi seseorang seperti itu. Jika dari cerita dari literasi yang lainnya, nah ya seperti itu. Namun gini loh, itu kalau ini ngomong, kalau ditarik dari kelahiran sang kesatria ini, mereka punya latar belakang kelahiran yang sama-sama hebat ya. Sama-sama hebat, ya. Jadi Gajah Mada anak Dewa Brahma, kemudian Kebo Iwa itu juga dilahirkan itu dengan kekuatan mantra yang ada pada orang tuanya, sehingga diijabah atau dikabulkan permintaannya, doanya, kemudian lahirlah Kebo Iwa. Jadi masing-masing kesatria ini memang sudah istilahnya Romo, sudah ini ya, sudah dilatar belakangi
ya tentu saja doa begitu ya. Betul, betul. Nggih. Lalu dari keduanya ini Romo, apa yang bisa Romo simpulkan? Kalau Romo berkenan menyimpulkan, apa yang Romo bisa simpulkan kemudian menjadi tokoh itu bagaimana Romo? Jadi gini, kelahiran mereka pun sudah dengan tanda-tanda alam ya, ketika itu. Yeah. Ini mungkin tidak pernah ditulis dalam sejarah ya. Yeah. Dalam metafisis, dalam spiritual itu ketika itu ya tanda-tanda nyaris kan kelahiran mereka itu hampir seperti yang kita nikmati ini, ya kan? Ya. Namun sebelumnya itu ada pelangi, pelangi yang dari timur ke barat, ya kan? Sebagai simbol-simbol. Itu yang kelahirannya siapa, Romo? Kedua-duanya. Oh, kedua-duanya. Dalam metafisis. Dua-duanya itu nyaris seimbang, gitu loh. Nyaris seumur, ya kan? Ini antara literasi, ya kan? Kemudian metafisis yang kita gapai, itu. Jadi tanda-tanda itu sudah menentukan, ya mungkin hanya orang yang waskita yang memperhatikan ketika itu, ya kan, bahwa ini akan ada tanda-tanda kelahiran, akan muncul orang besar, ya kan, itu saja. Sehingga ketika mereka masih bayi dan proses kelahirannya seperti tadi disampaikan, bahwa Gajah Mada itu karena jatuh cintanya Dewa Brahma kepada ketika ibunya dan Kebu Iwe itu adalah dari doa, ya kan, yang dikabulkan Dewata. Seperti itu dulu. Nanti disambung lagi lain waktu. Hatur nuwun Romo. Demikian yang bisa kami perbincangkan hari ini. Selalu saja ketika kami berbincang tentang Gajah Mada dan Kebu Iwe, selalu saja alam ini kok memberi tanda-tanda yang beda menurut saya. Sampai di sini dulu yang bisa kami sampaikan. Lain waktu disambung lagi. Salam budaya. Rahayu.